Punya self-worth dan harga diri yang sehat itu sangat penting untuk bisa memiliki self-confidence. Kita udah pernah ngebahas sebelumnya. Nah, hari ini kita akan ngebahas 4 latihan yang bisa kamu mulai praktekin untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan self-worth kamu juga. So, stay tuned. What's up everyone? Welcome back to Teta Mega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations to help you become the best version of yourself. Consider to subscribe to our channel supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten kita. Kalau kita udah ngomongin nih di beberapa video, banyak banget kita ngomongin tentang apa sih bedanya self-confidence and self-worth, kriteria-kriterianya, dan bagaimana meningkatkan. Nah, hari ini saya akan membagikan 4 latihan yang kita bisa mulai saat ini praktekin. Sekali lagi ya guys, knowledge is only potential power until you practice it. Jadi praktekin 4 latihan ini supaya kamu benar-benar bisa memiliki self-confidence yang kuat. Yang pertama adalah mempraktekkan yang namanya self-awareness. Makanya video-video saya sebelum bahas self-confidence, saya ada ngebahas tentang self-awareness. Apa aja yang kita harus aware. Nah, belajar untuk kita sadar nih, kita aware kapan kita merasa down. Misalnya, gue merasa down kalau gue berhadapan dengan banyak orang. Misalnya, catat ya, kita sadar, iya ya, gue kalau di dalam situasi seperti ini, aku biasa akan seperti ini. Ya, ingat, kalau kamu aware, berarti kamu bisa memperbaikinya. Ya, kita pernah ngebahas di video sebelumnya. Nah, jadi belajar memahami kapan kita punya emosi negatif dan belajar juga untuk mengenali apa sih pembicaraan kita atau conversation kita terhadap diri kita sendiri. Seringkali kita berjalan seperti robot, otomatis. Kita tuh nggak sadar apa yang kita pikirin. Padahal dalam sehari, ribuan pikiran itu keluar masuk di dalam pikiran kita. Nah, mulai saat ini, praktekkan self-awareness, kamu belajar, stop, saya mau sadarin. Jadi, kamu seperti seseorang yang berbeda, yang melihat kenyataan diri kamu, ini loh yang gue pikirin, ini loh emosi-emosi gue, dan ini saat-saat dimana gue down. Dan punya jurnal, tuliskan semuanya itu. Kenapa? Karena dengan mempraktikkan self-awareness ini, nantinya kamu akan bisa mulai memperbaikinya satu demi satu. Yang kedua adalah, setelah kamu sadar, kamu suka ngomong yang negatif apa aja sih terhadap diri kamu sendiri gitu ya. Nah, coba kamu ngebayangin kalau kamu mengatakan hal-hal itu kepada orang lain, orang yang kamu sayangin. Biasanya nih, kita cenderung lebih baik kepada orang lain dibandingkan diri sendiri. Misalnya, kalau orang lain susah, udah tenang aja, kau pasti bisa ngelewatinnya. Tetapi, apakah kamu mengatakan hal yang sama terhadap diri kamu sendiri? Ketika kamu menyemangati teman kamu, apakah kamu juga punya kebiasaan untuk bisa menyemangati diri kamu sendiri? Kalau kamu udah terbiasa ngomongin hal-hal yang positif terhadap diri kamu sendiri, nah, kamu juga akan ngerasain, iya kalau gue ngomong gini sama orang, it's okay. It's really okay to fail misalnya. It's really okay to down sometime. It's really okay untuk memulai lagi. Dan kalau kamu sering mengatakan pada diri kamu sendiri, berarti kamu tahu you are on the right track. Yang ketiga selanjutnya adalah create satu buku. Jadi ada satu buku, satu jurnal. Tulis buku itu, judulnya adalah I Am Amazing. Buku ini di dalamnya tulis semua hal-hal yang luar biasa tentang diri kamu. Ingat-ingat lagi pencapaian-pencapaian yang gue pernah dapetin dulu. Mungkin pencapaian-pencapaian kecil. Misalnya, saat kamu pertama kali bisa ngikat tali sepatu kamu sendiri. Itu pencapaian loh. Pencapaian pertama untuk seorang anak-anak adalah ketika dia bisa ngikat tali sepatu, ketika dia bisa nulis, ketika dia bisa manjat. Tulis itu. Dan ingat feelingnya. Di dalam buku I'm Amazing ini, tujuannya adalah untuk menghargai diri kamu sendiri. Tulis sebanyak-banyaknya apa aja pencapaian-pencapaian itu. Kalaupun kamu nggak ingat hari ini, it's okay. Buat suatu kebiasaan untuk terus-menerus lihat buku itu. Kalau kamu nggak bisa lakukan setiap hari, lakukan setiap minggu. Ya, jadi saya punya habit mingguan. Setiap weekend saya menuliskan jurnal saya. Saya tulis dan saya ngeliat lagi apa yang udah gue tulis. Dan kadang-kadang, wow, ternyata gue seperti ini loh. Dan itu keren banget. Misalnya juga pencapaian, gue berhasil menghibur temen gue yang susah. Itu pencapaian juga. Jadi, lihat diri kamu dari berbagai segi dan belajar untuk menghargai diri kamu sendiri dan tulis semuanya itu di dalam sebuah buku yang namanya I Am Amazing because you are amazing. Last but not least adalah belajar untuk memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Walaupun saya nggak menyarankan kamu untuk punya buku spesial khusus untuk ini,
Tetapi boleh kamu tulis di dalam jurnal kamu yang terpisah dari buku yang I Am Amazing ini. Tuliskan, sadari, dan lepaskan. Karena kita dilahirkan sebagai manusia yang tidak sempurna. And it's really okay. We're just human. Maafkan diri kamu atas kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu dan berjanjilah untuk menjadi diri kamu yang jauh lebih baik di masa depan. Langkah-langkah, latihan-latihan yang saya bagikan hari ini bisa membantu kamu untuk memiliki self-worth yang lebih baik, yang tentunya menghasilkan self-confidence yang lebih baik. Jadi tingkatkan harga diri kamu, belajar menghargai diri kamu, dan jadilah orang yang semakin percaya diri. Kalau kamu serius untuk menjadi sukses, jangan lupa untuk cek deskripsi kita di mana kamu bisa download secara gratis 10 kriteria paling penting untuk bisa menjadi sukses dalam hidup dan apa saja langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mulai hari ini juga. Subscribe to this channel supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten kita, and please klik like and share video ini supaya semakin banyak orang yang mengenal dan juga kita juga semakin semangat untuk bikin konten-konten yang menarik. So, thank you for watching this video. Don't forget to check our other video. Saya dengan Angelica Ariel Savio. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.